Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bikhair. Khair, alhamdulillah. Fi hadhihi al-lailatil mubarakah, di malam yang berbahagia ini insyaallah taala nuwasil darsana, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yang kemarin di ad-darsu al-khamis, pelajaran yang kelima. Di pelajaran yang kelima kemarin, sebelum kita masuki materi yang baru, kita kemarin sudah membahas beberapa masalah atau beberapa materi, beberapa kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Yang pertama dia itu mudhaf dan mudhaf ilaihi. Kitab Muhammad, bukunya atau buku milik Muhammad. Dan kita juga sudah menyebutkan kalau mudhaf adalah yang bersandar, mudhaf ilaihi yang disandarkan. Dan juga kita sudah memberikan beberapa contoh, 1, 2, 3, 4, 5 contoh bagaimana cara membentuk kata atau membentuk kalimat menjadi mudhaf dan mudhaf ilaihi. Kita juga sudah menyebutkan kalau yang kata yang pertama itu pasti mudhaf dan yang kedua itu pasti mudhaf ilaihi. Kemudian kita juga menyebutkan kalau mudhaf dan mudhaf ilaihi barisnya berubah. Yang awalnya pakai tanwin, dhammatain, miftahun atau qamisun atau albaitu atau hamidun, kemudian berubah yang mudhaf, yang kata pertamanya menjadi hilang tanwinnya, miftahu. Kemudian kata yang kedua menjadi berbaris kasrah, baik itu kasrah yang ada alif lamnya sebelumnya atau kasratain yang tidak pakai alif lam seperti hamidin. Kemudian juga kita sudah membahas kata panggil, ya, wahai, hai, hei, oi, dan yang lainnya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai orang yang beriman, wahai para manusia. Seperti itu dalam penggunaan dalam Al-Quran. Kemudian juga kita juga membahas kenapa atau bagaimana ya itu masuk ke kata yang sebelumnya. Seperti Khalidun menjadi ya Khalidu, Ustadun menjadi ya Ustadu. Masih sama fungsinya seperti mudhaf dan mudhaf ilahi, menghilangkan tanwinnya. Yang Khalidun menjadi Khalidu, ya Khalidu. Naam. Kemudian kita juga membahas hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah wasal adalah alif tanpa tanda baca hamzah. Hamzah ya, yang ini hamzah namanya. Ini kita lingkarin. Ini hamzah tanpa tanda hamzah. Garis saja, garis tegak lurus. Kemudian kita juga mempelajari fungsi dari hamzah wasal tersebut apa? Jika dia di awal kata atau di awal kalimat dia dibaca pakai kasrah. Di kata ismun. Bukan berarti setiap hamzah wasal di awal kata dia bacanya kasrah. Tidak. Tergantung katanya apa dulu. Bisa dia pakai dhammah, bisa pakai fathah. Yang paling sering itu kasrah emang. Yang kemudian urutannya itu pakai dhammah dan mungkin fathah. Jarang atau tidak ada ya. Naam. Jadi itu hamzah wasal di awal kalimat. Kemudian juga kita juga mempelajari hamzah wasal jika dia ada di tengah kalimat, di tengah atau di tengah jumlah, di tengah kalimat. Kemudian hamzahnya tidak kita baca, langsung saja dia kita langkaukan jadi wasmu.
Jadi tidak dianggap lagi, bukan wa ismu. Jadi seperti itu fungsi dari hamzah wasal. Kemudian kita membahas juga tahta. Tahta. Tahta juga sudah kita sebutkan kalau fungsinya hampir mirip dengan atau sama dengan huruf jar. Hanya saja dia bukan huruf jar. Huruf jar apa? Dia membuat kata setelah yang dimasukinya menjadi berbaris kasrah lagi. Seperti al-maktabu, kemudian masuk tahtal maktabi, bawah meja, na'am. Kemudian bisa dihukumi di sini menjadi mudhaf dan mudhaf ilaihi juga. Dan juga kita juga sudah memasuki atau mempelajari kosakata baru untuk kata tunjuk di sini dan di sana. Huna dan juga hunaka. Naam. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas kosakata yang baru. Tapi sebelumnya saya ingat kemarin teman-teman semua sudah sepakat atau sebagian besar sudah setuju kalau ada tamrin atau latihan-latihan yang belum kita kerjakan di ad-darsu ar-rabi', di pelajaran yang keempat. Teman-teman kerjakan semuanya. Jadi insya Allah kita hanya mengoreksi saja pada malam ini dengan sedikit cepat ya. Lurus dulu. Nah, yang ini ya, latihan yang belum kita kerjakan. Nah, siapa yang sudah mengerjakan? Yarfa yadahu, boleh diangkat tangannya, kita akan tunjuk. Nah, Humam yang duluan akan tapi Humam sudah sering, kita akan coba Muhammad Syamsi Rizki. Nah, Ustaz. Dari yang nomor 1 itu ya Ustaz. Ya. Baik. Bismillah. Ajib anil as'ilatil atiyah. Yang pertama, min aina anta? Ana minal Yabani. Yang kedua, anta minal Filipin? La, ana minal Sini. Yang ketiga, man minas Sini? Aminatu minas Sini. Yang keempat, min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Yang kelima, aina dhahaba Abbasun? Dhahaba Abbasun ilal madrasati. Yang keenam, adhaba Ali ilal mudir? La dhahaba Ali ilal jami'ati. Nah, Ustaz. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Ilal jami'ati. Bagus ya, Muhammad Syamsi Rizki. Insyaallah jawabannya sudah benar semua. Naam, kemudian Humam, tafadhal Humam. Selanjutnya Humam. Nah, Ustaz. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami al-mirhadu ilal mirhadi al-yabanu al-filipinu minal hindi ila sini. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Wafik warahmatullahi. Kemudian yang ketiga, tinggal dua lagi, 3 dan 4. Naam. Man yalihi, man ba'dahu, siapa setelahnya atau siapa selanjutnya?
atau yang bisa? Nah, yang ketiga dia hanya membaca dan menulis apa harokatnya ya. Nah, Mas Ani, tafadhal. Dicoba Ustaz ya. Baik, Suheri. Nah. Iqra waktub. Min aina Fatimah? Min Iya, aina Fatimati. Fatimatu. Naam. Hiya minal Hindi. Kharaja mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ila al-mudi. Ilal mudiri. Naam, ilal. Ilal, iya. Jelaskan alif lamnya ya. Ilal mudiri. Ilal mudiri. Dhahabat tajiru ilad dukkani. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hamami. Ilal hammami bagi tasydid. Oh ya, ilal hammami. Man kharaja minal fasli? Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suq. Khadijatu minal sini wa Khalidun minal yabani. Nah, ahsan, tabarakallahu fiik. Syukran Ustaz. Wan. Kurang tasdid tadi ya. Nah. Nah, kemudian yang latihan yang keempat yang terakhir di ad-darsu ar-rabi'. Man musyarik ma'ana? Siapa yang ingin ikut berpartisipasi? Atau nakhtar? Atau kita akan pilih? Hah? Seperti nama-nama yang beberapa nama. Naam, Rifki Amirul Majid. Rifki, tasma'uni? Ya Ustaz. Bisa mengerjakan yang latihan keempat? Insya Allah. Naam. Tafadhal, ibda. Silakan dimulai. Jadi perintahnya di sini apa? Da'. Bentar, saya akan jelaskan perintahnya di sini. Saya akan tulis barisnya di sini. Da' fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Jadi da' letakkanlah fil faragh di titik ini yang kosong ini. Letakkan tempat yang kosong itu yang di bawah ini fi ma yali, yang berikut di bawah ini harfa jarrin munasiban. Huruf jar yang cocok. Hanya tinggal memilih saja dari antara min ila fi ala. Iya baik Ustaz. Nah, Alkitabun Alkitab alal maktabi. Alkitabu alal maktabi. Naam, ala al-maktabi. Kemudian at-talibu fil fasli. Naam, fil fasli, at-talibu fil fasli. Dhahaba Hamidun. Dhahaba, siapa ini? Hamidun. Naam, Hamidun. Dhahaba Hamidun minal jami'ati.
Dhahaba Hamidun minal jami'ah. Belum cocok ya. Kalau min itu artinya dari. Kalau dhahaba Hamid pergi dari jami'ah, dari kampus, kurang cocok. Kenapa kurang cocok? Karena dia pakai zahaba. Seharusnya dia pakai roja, baru bisa pakai dari. Pulang. Kalau roja pulang. Kalau pergi dia pakai apa? Pakai ke ya. Ke yang Ila. Nah, Baik, Ustaz. ulang. Dhahaba Hamidun. Dhahaba Hamidun. Hamidun, panjang ya. Hamidun. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Ilal Jami'ati. jim juga banyak. Jami'ati. Ilal jami'ati. Nah. Nomor 4. Kharajal mudiru minal mudarrisati. Minal al-madrasati. Oh iya, al madrasati. Apa madrasati? Rifki. Sekolah. 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 Iya, sekolah. Kemudian nomor 5. Dhahaba Muhammadun ila sini. Kemudian maaf Ustaz. Zahaba Muhammadun ila sini. Kemudian ini titik harusnya pakai Zahaba. Begini. Karena dia dua, bukan seperti yang di atas tadi, Zahaba Hamidun ilal jami'ah atau minal jami'ah. Seharusnya ada dari dan ke di sini kan? Nah, Ustaz. Jadi gini dia, Rifki. Muhammad pergi dari dan ke. Jadi yang mana yang dari dan ke? Kalau yang tadi Zahaba Hamidun minal jami'ati tidak cocok karena dia hanya satu kata saja. Pergi ke. Tidak ada darinya. Jadi Dhahaba Muhammadun minas sini. minus ini ilal yabani. ilal yabani. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Ahsan, tabarakallahu fiik. ولهذا نكون قد انتهينا من الدرس الرابع. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semuanya. Ada yang di ad-darsul rabi', di durusul lughah, yang pelajaran yang keempat. Kita akan masuk kembali lagi ke kosakata yang baru. Di kosakata yang teman-teman lihat yang di layar ini, al-kalimatu jadidah, al-madrasatu, al-faslu, al-hammamu, sebelumnya sudah kita bahas ya di yang kosakata yang berwarna ya, di ringkasan. Jadi di pelajaran kelima, kosakata yang baru, Muhammadun. Yang pertama itu Muhammadun. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar suara salah seorang di antara antum atau yang baru ya. Muhammad Adrianto. Hadir Ustaz. Muhammad Adrianto. Panggilannya Muhammad apa Adrianto? Iya. Muhammad. Iya Ustaz. Boleh dibaca ini Muhammad yang di layar? Iya Ustaz. Rasulun. Rasul atau utusan. Begitu bacanya. Rasulun.
Ka'batun. Ka'bah. Yang Indonesia juga dibaca ya. Oh, iya, Muhammad. Muhammadun Rasulun. Rasul atau utusan. Ka'batun artinya Ka'bah. Al-Iraku Irak. Ibnu anak Ismun. Ismun nama. Ibnu anak Ibnun. laki-laki. Ibnun. Ibnun anak laki-laki. Bintun anak perempuan. Naam. Amun paman dari ayah. Khalun paman dari ibu. Syekhun syekh atau lansia. Haki Hakibatun tas. Mu'lakun tertutup. Mughlaqun. Mu'lakun. Qidha mughlaqun. Mu'lakun Naam. tertutup. Sayyaratun mobil. Syari'un jalan raya. Syari'un. Syari'un jalan raya. Dokturun dokter S3. Wazirun menteri. Ustazun guru atau ustaz. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Nah, insyaallah kita akan jelaskan satu-satu di kosakata yang baru nih, mufradat ya, kosakata baru, mufradat atau al-kalimatul jadidah. Atau al-mufradat. Atau al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Yang pertama itu Rasul. Di atasnya ada Muhammad. Muhammadun Rasul. Nah, di dalam Al-Quran ada lafaz atau kata yang seperti yang ada di layar kita ini semua. Muhammadun Rasul. Muhammadun Rasulullah. Dia ada di mana? Surat Al-Fat. 6. Surah Al-Fat. Ayat yang atau Terakhir. halaman terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kita akan coba lihat supaya teman-teman bisa melihat juga di Qur'annya nanti. Coba kita tulis ini biar berwarna biru ya. Muhammadur Rasulullah. Ini Muhammadur Rasulullah. Ladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar kama bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu siapa? Orang-orang yang bersamanya, para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu sangat-sangat keras bagi orang-orang kufar dan ruhama'u bainahum. Sangat penyayang bagi sesama kaum muslimin. Gitu. Dan kemudian disebutkan di tarahum sampai akhir ayat sifat-sifat sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Jadi ketika ditanya bagaimana sahabat Nabi, sifat mereka di sini ada di ayat surat Al-Fatah ayat 29 juz 20 berapa Humam? 26. Nah. Jadi Rasul adalah utusan. Kalau Rasulullah utusan Allah. Jadi Rasul dan Allah itu juga apa? Pelajaran kita yang sebelumnya. Rasulun
Kemudian ada lafzul jalalah, namanya dalam bahasa Arab lafzul jalalah, lafaz yang agung. Allah. Awalnya dia rasulun kan? Ketemu jadi lafzul jalalah Allah. Jadi apa? Rasul, tanwinnya hilang, tidak rasulun lagi menjadi rasulullahi. Apa itu namanya? Pelajaran yang sebelumnya. Mudhaf dan juga mudhaf ilaihi. Rasul mudhaf, Allahi mudhaf ilaihi. Jadi utusan yang disandarkan kepada Allah. Sandaran. Naam. Kemudian Ka'batun. Ka'bah. Semua kita insya Allah sudah tahu apa itu Ka'bah ya. Apa Ka'bah? Kiblat orang-orang Muslim. Qiblatul muslimin. Kiblat itu bahasa Arabnya juga kiblat ya. Qiblatul muslimin. Kita akan hapus dulu yang Rasulullah. Qiblatul muslimin. Kiblatnya kaum muslimin, orang-orang muslim. Nah, Ka'bah juga ada dalam Al-Quran kata Ka'bah. Di mana Humam? Humam. Ka'bah di mana? Di dalam Al-Quran. Hah? Apa? Betul Ustaz. Humam berapa hafalannya Humam? Juz 27 sampai juz 30. Masya Allah. Allahumma barik. 3 juz ya Humam? 3 juz berarti? Nah, Ustaz. Belum sampai yang belum masuk hafalan yang juz 1 ke atas ke depan belum mulai. Belum. Nah, dalam Al-Quran dia ja'alallahu al-Ka'bata al-Bait al-Haram qiyaman lin-nas wa syahrul haram. Kita cari di sini apa bunyinya? Ja'alallahu al-Ka'bata. Ini. Dalam surat Al-Maidah, Allah menjadikan Ka'bah itu adalah Al-Bait al-Haram. Al-Masjidil Haram. Qiyaman linnas, untuk manusia mendirikan salat dalamnya, dan juga wasahul haram wal hadiah wal qalaid. Naam. Dari surat Al-Maidah ayat yang ke-97. Kemudian Al-Iraqu adalah Irak, negara Irak. Naam, ma'asimatul Iraq. Ibu kota Irak apa? Irak. Asimah artinya ibu kota ya. Asimatul Iraq apa? Baghdad, Ustaz. Naam, Baghdad. Boleh teman-teman catat, Asimah itu artinya ibu kota. Asimah itu Indonesia, Jakarta. Ibu kota Indonesia, Jakarta. Pakai shad. Asimah. Asimah itu Al-Iraq, Baghdad. Nah, dahulu, kalau sekarang Irak sudah porak-poranda ya, serang Amerika. Baghdad juga, Saddam Hussein presidennya. Kalau dulu, kota Baghdad itu kotanya ilmu juga. Bukan hanya Madinah saja kota ilmu ya, tapi Baghdad juga kota ilmu. Saingan sama kota apa? Dimashq, Damaskus di Suriah. Jadi saling berlomba-lomba dua kota ini dalam apa? Menyebarkan ilmu dan saling banyaknya para profesor, para ahli ilmu di sana. Sama kayak kalau dalam apa? Dalam dunia bola dunia itu nama ada saingan kayak Manchester City dan Manchester United, sama-sama satu kota saingan. Atau dari Spanyol ada kota Barcelona dan kota Real Madrid,
Saingan dalam apa? Dalam bola. Nah, saingan bukan hanya dalam bola saja, banyak ya. Nah, begitu juga zaman dahulu itu Damaskus dan juga Baghdad, kota Baghdad. Dimash ada di Syam, sementara Irak ada di Syam sama. Tapi beda negara dan beda kota. Nah. Kemudian ismun, nama. Ismun. Nah, selain Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran juga ada kata ismun. Ah, Humam, di mana Humam? Humam udah hafal nih. Humam. Setelah surat apa Humam? Al-Fath. Surat Al-Hujurat. Belum, Ustaz. Al-Hujurat belum? Saya sudah, Ustaz. Al-Mer. Sudah hafal? Sudah, Ustaz. Gimana bunyi ayatnya Al-Mer? Soal Hujurat. Bagian akhir. Paling bawah. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ Ini ya. Yang ini. Yang di baris yang kedua terakhir. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Bi'sal ismu seburuk-buruk nama yang disemakan adalah al-fusuq ba'dal iman. Fasikan setelah iman. Jadi ayat ini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, ya. Seperti pelajaran kita sebelumnya, ya. Kata panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin, tidaklah boleh satu kaum, satu kelompok menghina kelompok yang lainnya, boleh jadi karena asa, boleh jadi yang lain lebih baik daripada yang satunya, yang diejek lebih bagus daripada yang mengejek. Nah, kemudian ada ibnun, anak laki-laki. Nah, sebelumnya sebentar, kita belum memberitahu beberapa jamak dari kosakata yang baru ini. Seperti rasulun, belum kita tahu jamaknya apa ya. Jadi jamak rasulun itu rusulun. Rusulun. Boleh teman-teman catat semuanya di buku masing-masing atau di halaman kosong. Rusulun. Kemudian Ka'bah tidak ada jamaknya karena hanya ada satu. Al-Iraq hanya ada satu. Kemudian ismun. Nama-nama. Apa jamaknya? Asma. Nah, asmaun. Samaitumuha asma. Asma juga ada dalam Al-Quran. Dalam nama-nama yang Allah tidak akan turunkan. Na'anzalallahu biha sultan. Nah, kemudian ibnun. Anak laki-laki di sini. Ibnun. Lawannya bintun sebelahnya. Anak perempuan. Nah, ibnun. Jamaknya apa? Abnaun. Abna. Jamak ibnun adalah abna. Kemudian bintun. Jamak dari bintun. Banat. Banatun. Banatun. Naam. Kemudian di halaman selanjutnya ada ammun. Paman. Paman dari ayah. Dibedakan dalam bahasa Arab ya, seperti bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris ada uncle mungkin
Bagaimana al-hilal? Bahasa Inggris paman dari ayah. Al-hilal. Atau sama saya, uncle itu umum. Bisa paman dari ibu, paman dari ayah. Bibi ya, uncle bibi. Bibi apa paman? Paman, Ustaz. Paman. Jadi kalau untuk paman dari ayah, paman dari ibu sama saja uncle atau bagaimana? Artinya sama saja ya. Nah, dalam bahasa Arab dibedakan ya. Amun itu paman dari ayah, khusus dari ayah saja. Maksudnya apa paman dari ayah? Saudara laki-laki ayah kita. Saudara laki-laki ayah, namanya amun, paman. Jamak dari amun, misalnya ayah kita punya banyak saudara laki, lebih dari satu. Jadi jamaknya adalah a'mamun. A'mamun. Kemudian ada khalun. Paman dari ibu. Kalau paman saudara laki ibu banyak, jadi jamaknya akhwalun. Akhwalun. Nah, kita belum membahas bibi ya. Saudara perempuan dari ayah. Tidak ada di sini sepertinya. Ya. Jadi kalau amun itu saudara laki-laki dari ayah, paman. Kalau bibi saudara perempuan dari ibu, itu tinggal ditambah ta marbutah. Ammatun. Bibi. Bibi dari ayah. Ammatun. Kemudian begitu juga khal. Khal itu saudara laki-laki dari ibu. Nah, bagaimana saudari perempuan dari ibu? Sama seperti amun tadi ditambah ta marbutah. Jadi khalatun. Khalatun. Jadi di sini saja kita ada 4 kosakata, ammatun dan juga ammun dan juga khalatun khalun. Nah, kalau jamaknya kalau tamar butuhnya tinggal ditambah saja panjangnya ammat, ammat atau khalat. Ammatun khalatun. Jamak dari khalatun dan jamak dari ammatun ammatun. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kemudian dengan jamak-jamaknya 6. 8. Ammun, ammamun, 2, ammatun, 4. Berarti ada 8. Jadi sini dari amun dan khalun saja dari kita sudah mempunyai 8 kosakata ya. Nah, ini seperti yang amun dan khalun. Beberapa kata-kata ini ada dalam Al-Qur'an juga. Seperti di surat An-Nisa. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum. Kita akan lihat jamak-jamaknya di sini. Hurrimat 'alaikum. Nih. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian dan juga anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum dan juga saudara-saudari perempuan kalian, dan wa ammatukum dan juga apa? Ammat. Bibi-bibi kalian dari saudari ayah kalian. Wa ammatukum wa khalatukum. Dan juga bibi-bibi dari ibu kalian. Saudari-saudari ibu kita, wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukh. Dan juga anak-anak perempuan dari saudara laki kita dan juga anak-anak perempuan dari saudari perempuan kita, wa ummahatukum allati arda'anakum, dan juga ibu sepersusuan dan seterusnya. Jadi sini di Al-Qur'an disebutkan kata ammatun dan juga khalatun, jamak dari ammatun dan juga khalatun. Ammatukum wa khalatukum. Nah. Kemudian juga seperti ammun, siapa ayah?
Jadi dia juga ada. Sebentar, saya akan tunjukkan. Bukan yang ini. Sebelumnya. Kuntum syuhada. Biar berwarna tulisannya, saya akan tulis ini kuntum. Jadi sini am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala banihi ma ta'budu min ba'di qalu bukan yang ini. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha na'am. Ya yang ini. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Ini apa katanya? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Mereka berkata, kami akan menyembah Tuhan kamu dan juga Tuhan bapak-bapak kamu Ibrahim dan juga Ismail dan juga Ishak. Ilahan wahida, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi abaika katanya, bapak-bapak kamu Ibrahim dan juga Ismail dan juga Ishak. Jadi Ismail dan Ishak di sini adalah saudara beda ibu ya. Sama-sama anak Nabi Ibrahim. Kalau Ismail dari Hajar, kalau Ishak dari Sarah. Jadi dinamakan aba, masih bapak. Jadi Ismail dan Ishak, walaupun dia apa? Tidak saudara kandung, adalah paman dari siapa? Dari Yakub. Dia masih sebut dengan bapak. Jadi kedudukan paman di sini bisa menggantikan apa? Ayah. Nah, kemudian ada syekhun. Syekhun. La, syekh atau lansia. Syekh atau lansia. Di Arab itu syekhun ini bukan hanya khusus untuk syekh atau lansia. Syekh di sini bisa jadi apa? Orang yang berilmu ya. Syekh yang jenggot pakai sorban. Orang berilmu. Dari sini orang berilmu. Berilmu. Nah, jadi akan tapi untuk penggunaannya tidak sekaku ini ya, bukan sebaku ini, bukan hanya syekh itu artinya bukan hanya syekh atau lansia saya, tidak. Di Arab sana penggunaan syekh untuk memanggil apa? Dosen juga bisa pakai kata syekh atau memanggil orang yang tidak dikenal boleh juga pakai orang yang tidak dikenal lebih tua dari kita boleh memakai syekh. Kemudian juga ada anak kecil akan tapi dia pintar, paham banyak, hafal Quran, paham ilmu agama yang banyak, kemudian hafal Quran, hafal hadis. Bisa juga dipanggil syekh, wahai syekh, orang yang berilmu. Dalam pepatah apa? Arabnya ada tuh. Da'utumuni syaikhan walastu bi syaikhin innama syaikhu man yadubbu dabiba. Jika ada seorang anak kecil dia dipanggil dengan kata syekh, dia menolak, nggak mau dipanggil syekh. Kenapa? Karena saya masih muda katanya. Walaupun maksudnya apa? Dia pengen apa? Jangan terlalu dipuji. Saya masih muda, kenapa dipanggil orang tua? Akan tapi innama syaikhu man yadubbu dabiba. Akan tapi syekh itu adalah orang yang pakai tongkat nih. Man yadubbu dabiba. Berjalan pakai tongkat. Nah. Kemudian ada haqibatun tas. Nah, sebentar. Syekhun namanya apa? Syuyukhun.
syuyukhun. Kemudian bisa juga masyayikhun. Masyayikh. Yang mana bisa banyak ya. Masyayikh. Nah, syekh ini kata syekh juga ada dalam Al-Quran dalam surat Yusuf itu. Inna abi syaikhan kabiran fakhudh ahadana makanah. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menangkap saudaranya itu lagi untuk apa? Untuk supaya saudaranya yang lain melapor kepada bapaknya kalau satu lagi adik kita ditangkap. Setelah Yusuf kehilangan Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf di penjara kemudian jadi raja, bukan jadi raja, jadi menteri ya, jadi menteri, kemudian saudara-saudaranya pergi mendatangi menteri, kemudian Nabi Yusuf nggak mau ngasih bantuan kecuali mendatangkan saudaranya yang lain, saudara adiknya yang lain menjamin ya. Nah, ketika datangkan menjamin sudah izin pada Nabi Yakub orang tua mereka Nabi Yakub berat ngasihnya, akhirnya diizinkan juga untuk membawa menjamin, kemudian apa? Ditangkap sama Nabi Yusuf dengan tuduhan apa? Tuduhan mencuri. Padahal yang memasukkan barangnya itu masih Nabi Yusuf yang nyuruh. Kemudian apa kata saudara-saudara besar apa? Abang-abang Nabi Yusuf? Innalahu aban syaikhan kabira. Sesungguhnya anak ini punya bapak yang sudah tua renta, sudah lansia. Fakhudh ahadana makana. Maka ambillah salah seorang di antara kami saja yang sudah abang-abang yang ini aja, jangan ambil adik kami. Takut dia sama orang tuanya, sudah menyesal karena sudah pernah menghilangkan Nabi Yusuf. Nah, kemudian ada haqibatun. Tas. Jamak dari haqibah adalah haqaib. Haqaib. Kemudian ada mulaqun, tertutup kelas. Seperti ma'dudul mulaq, memang kita sudah mempelajari. Hanya Arif, siapa yang tahu? Lawan kata dari mulaq. Maftuhun. Nah, ahsanta Muhammad Syamsi Rizki, maftuhun. Lawan katanya adalah maftuh. Di mulaqun, lawan katanya maftuh. Dalam hadis juga ada itu, inna minan nas man ja'alallahu mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi mafatih lil khair, pembuka kebaikan. Maghaliqa lisyarr, penutup keburukan, dan begitu pun sebaliknya. Hadis itu ya. Kemudian ada sayyaratun, mobil. Jamaknya adalah tinggal ditambah saja, kalau tamar butuh dek sayyaratun. Sayyaratun. Mobil-mobil. Kemudian ada syari'un, jalan raya, syari'. Syari' muradifnya bisa juga dipakai apa? Tariqun. Atau jalan, sama-sama jalan. Tapi syari' dalam bahasa Arab ini seperti jalan besar ya. Kalau tariq itu jalan umum, jalan apa saja namanya tariq. Tariqun. Kemudian ada namanya tariqun. Beda ini. Panjang toknya. Tariqun. Dalam juz 30 ada namanya surat At-Tariq. Dari sini ngambil katanya. Di At-Tariq berbeda sama Tariqun. At-Tariq itu yang berkunjung pada malam hari. Tariqun jalan, kemudian syari'un jalan raya.
Jadi jamak dari syari'un, jamaknya adalah syawari'. Kemudian dukturun, doktor. Kalau doktoral apa? Doktur. Kalau S1 bakalorius ya, bachelor ya. Kalau S2 magister. Kalau S3 doktor. Nih. Kalau programnya apa? Program doktura. Pakai marbutoh dia. Jadi doktor ini khusus untuk apa? Untuk orang yang menyandang gelarnya. Kalau pakai marbutoh dia akademiknya. Apa namanya itu? Doktora, program doktoral. Nah. Kemudian ada wazirun, menteri. Sebentar, doktor jamaknya apa? Dakatiratun. Dokter, dakatiratun. Kemudian wazirun, menteri. Wazir jamaknya uzara. Uzara, menteri-menteri. Kalau misalnya wazirut ta'lim, menteri pendidikan. Jadi menteri ini wazir. Wazir ini dia adalah sama seperti dokter tadi. Untuk orangnya. Bukan lembaganya ya. Kalau lembaganya kementerian, wizarah namanya. Kalau kementerian bahasa Arabnya wizarah. Wizaratun. Kementerian. Nah, kemudian ada namanya ustadzun, dan sudah kita jelaskan lagi ustadzun kemarin di yang mana? Kita akan lihat lagi masih adakah catatan kita di ustadzun. Nih, nah. Ustadzun. Sudah kita bahas kemarin pakai dal, ustadzun. Bukan pakai dal yang seperti kita dengar di Indonesia. Orang Indonesia banyak untuk pakai dal. Karena dia kalau pakai dal, seperti kita jelaskan, maknanya berubah menjadi stadion. Al-Ustadur Riyadi. Ustad. Nah. Berarti Ustadz kalau misalnya ditanya itu apa Ustadz ini, nanti mereka ngarahnya ke stadion ya? Iya. Tapi mungkin tidak terlalu diperhatikan ya. Mungkin malum ketika kita bertanya, nggak mungkin orang yang nanya stadion. Stadion entah ada entah enggak ketika bertanya di Arab ya. Kalau tanya, aina Ustadur Riyawi, aina Ustad. Kalau nanya sama orang seperti itu. Tapi kalau kita nanya aina Ustad Fulani, mana Ustadz Fulan? Kan berbeda pertanyaannya kan? Disebutkan nama orangnya. Dan kita juga sudah menyebutkan jamak dari Ustadz itu apa? Belumnya. Belum ada sini. Tulis. Asatidatun. Jamaknya asatidatun. Kalau guru perempuan atau ustaz perempuan, ustazah namanya. Ustazah Fulana. Ustazah Aisyah, Ustazah Zainab. Ustazah, tinggal tambah apa? Pakai tamarbuta, ustadatun. Ini. Ustadatun. Jadi penting, tamarbuta dia untuk perempuan ya, ini. Tun. Tinggal tambah itu saja. Sebagian kosakata bahasa Arab tinggal dipakai
tun ini aja, tamar butoh ini saja bisa menjadi berubah menjadi untuk perempuan. Tapi tidak semua bisa dijadikan seperti itu ya. Rata-rata seperti itu bisa pakai tamar butoh. Naam. Hal indakum soal? Apakah ada Kalau arti pertanyaan? gembok Ustaz, artinya apa Nah. Ustaz? Apa? Yang mana? Gembok yang itu di atas tertutup itu. Oh ini. Kuflun kalau tidak salah saya. Kuflun. Gembok. Pengunci. Yang ini ya, gambar ini kan. Kuflun, gembok. Kuflun, gembok. Atau mengunci. Umumnya kalau kuflun itu bisa jadi gembok, bisa bentuknya apa? Kayak engsel gitu pengunci. Kuflun. Menutup berarti ya. Atau gembok. Nah. Ada lagi? Hal yang lain soal? Anu Ustaz. Tafadhal Muhammad Syamsi Rizki. Izin bertanya tentang makna al-mudiru. Itu kan Ustaz artinya direktur ya, direktur tersebut. Tapi kalau misalkan zahaba ilal mudir itu maknanya berarti apa Ustaz? Apakah menuju ke direktur atau maknanya tempat Ustaz? Syukran. Nah, afwan. Jadi ila ke itu umum ya, bisa dia pergi ke tempat, bisa juga penggunaan untuk ke orang. Seperti kita juga mengucapkan dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke masjid, saya pergi ke dosen ini, dosen matematika misalnya. Jadi ke itu ila al-mudiri sama seperti bahasa Indonesia juga, ke rektor atau ke pimpinan. Saya pergi ke pimpinan, bukan nama tempat. Enggak. Jadi ke itu ila atau ke dalam bahasa Indonesia, ila bisa juga dipakai untuk pergi ke tempat, ilal masjid, bisa juga untuk pergi ke orang. Ila Muhammadin, saya pergi ke Muhammadin. Ila Zaidin, ila Khalidin, atau ilal baiti, atau ilal mudiri. Nah, begitu. Syukran Ustaz. Nah, afwan. Oh iya Ustaz, saya bertanya Ustaz. Nah, tafadhal ya Farhan. Kan di sini kan dijelaskan kalau ibnun itu anak laki-laki. Sementara kan di pembahasan dulu juga ada waladun itu juga anak laki-laki. Itu bedanya apa Ustaz? Nah, ahsan, tabarakallah fiik. Jadi waladun sebenarnya dia penggunaan kata waladun itu bukan hanya untuk anak laki-laki saja. Secara umum dalam bahasa Arab waladun bisa masuk untuk anak perempuan dan juga anak perempuan. Kenapa seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah berwasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian dalam apa? Dalam ayat-ayat yang berbicara tentang hukum waris ya. Yusikumullahu fi auladikum. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwasannya bagian untuk anak laki-laki lebih banyak 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi waladun ini sebenarnya bukan khusus untuk anak perempuan saja, anak laki-laki saja, bisa juga untuk anak perempuan. Jadi ketika tanya kam waladuka atau hal indaka walad, jadi apakah kamu punya anak atau berapa anak kamu? Pertanyaannya itu pakai waladun, karena kita belum tahu anaknya ini laki-laki kah atau perempuan kah. Jadi pertanyaannya itu pakai konteks hal indaka walad, apakah kamu punya anak? Kalau ya baru jawabnya apakah ibnun ataukah bintun, apakah anak laki-laki atau dia anak perempuan. Jadi waladun itu secara umum dia bisa untuk anak laki-laki dan juga bisa untuk anak perempuan. Karena tadi atau sebelumnya kita baca waladun itu hanya untuk anak laki-laki saja, uya waladu. Akan tapi dia tidak terbatas untuk anak laki-laki saja walad. Namun yang ibnun ini terbatas untuk anak laki-laki dan bintun terbatas untuk anak perempuan. Adapun waladun
dia bisa masuk ke ibnun, bisa masuk ke bintun. Nah, seperti itu. Oke, syukran Ustaz. Afwan. Nah, soal akhar, ada pertanyaan lagi yang lain? Jika tidak ada, insya Allah malam besok kita akan baca yang ada di buku teman-teman semua, Durusul Lughah, pelajaran yang ke-6, yang kelima ini. 5 apa 6? 5 ya. Yang kelima kita akan baca mungkin percakapannya Sa'id dan Yasir, kemudian kita akan jawab tamrin-tamrinnya, terlalu banyak tamrin-tamrinnya. Mungkin tidak sempat kita kerjakan semuanya, kita akan baca satu-satu saja. Tidak sampai selesai, atau mungkin 2 setiap tamrin atau setiap latihan kita akan baca 2 atau 3. Kemudian insya Allah kita akan masuki pelajaran yang ke-6 adalah sadis. Nah, nakhtim insya Allah, kita tutup malam ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Jazakallah khair. Assalamualaikum.